Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, sekarang tibalah saatnya kita berada pada mosi kedua, yaitu pemerintah ataupun pejabat publik dilarang menggunakan media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat. Di sini saya sebagai tim oposisi yang akan menentang mosi kita pada hari ini. Jadi perlu kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Dan setiap tahunnya angka kenaikan pengguna media sosial di Indonesia selalu naik. Dan sekarang media sosial sudah bisa diakses oleh kalangan baik anak-anak maupun orang tua. Itu sudah memberikan contoh kepada kita bahwa di zaman sekarang, di era ini, media sosial sudahlah hal yang sangat wajib digunakan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak sampai pun orang tua, yang dimana media sosial ini juga sebagai wadah kita untuk mengungkapkan ekspresi kita, pendapat, ataupun kita bertukar pikiran di dalam suatu wadah. Wadahnya itu media sosial, baik Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam mosi kali ini, mosi ini menentang bahwa pemerintah dilarang mensosialisasikan kebijakannya melalui media sosial ataupun influencer. Nah, saya sangat tidak setuju dengan mosi ini. Kenapa? Karena Indonesia sekarang sudah memasuki angka yang cukup tinggi, di mana pengguna media sosial sudahlah sangat tinggi, dari anak-anak sampai pun orang tua. Nah, lalu kita juga bicara fakta bahwa media sosial lebih cepat menyebarkan informasi dibandingkan berita. Jadi banyak kejadian yang terjadi ketika ada suatu kejadian ataupun peristiwa, itu pertama kali masuk media sosial, lalu masuk berita ataupun televisi nasional di Indonesia. Nah, menurut saya pemerintah ataupun pejabat publik sudah mempunyai porsinya masing-masing, yaitu mereka merumuskan dan juga mereka membahas apa yang akan mereka keluarkan kebijakan mereka, dan juga apa yang harus mereka lakukan dengan kebijakan mereka. Sehingga itu sudah menjadi porsinya bagi pemerintah. Porsinya pemerintah adalah membuat, merencanakan, dan merancang serta menandatangani ataupun dia memfikskan bahwa kebijakan ini akan kita keluarkan demi kehidupan bangsa yang lebih baik. Nah, jadi tidak ada salahnya menurut saya pemerintah sudah melakukan porsinya, yaitu porsinya membuat sebuah kebijakan, lalu mereka menjadikan sebuah influencer sebagai wadah untuk mensosialisasikan kebijakan mereka ini. Kenapa? Karena sekarang orang lebih cenderung membuka media sosial dibanding televisi, dan juga televisi sekarang sudah telat dibandingkan media sosial. Mengapa saya bilang sudah telat? Karena lebih banyak peristiwa yang disebarkan melalui media sosial lalu baru disebarkan lewat TV. Dan juga sekarang masyarakat Indonesia lebih gampang menerima suatu informasi melalui influencer ataupun media sosial. Saya pun yakin pemerintah tidak sembarangan untuk menggunakan influencer ataupun menggunakan tokoh publik dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pemerintah juga pasti memilih-milih mana kira-kira influencer ataupun tokoh publik yang bisa mereka percaya untuk mensosialisasikan kebijakan mereka ini. Karena apa? Kalau kebijakan mereka disampaikan oleh influencer, itu mungkin lebih gampang diterima ataupun lebih gampang dimengerti oleh segelintir banyak orang. Karena jika mungkin menurut mereka, pejabat publik yang menyampaikan, mereka mungkin tidak berpikir langsung bagaimana terhadap suatu pendapat itu, justru mereka malah sedikit menghiraukan karena yang menyampaikan adalah pejabat publik. Karena ketika yang menyampaikan pejabat publik, mereka akan seperti berpikir bahwa ini sebuah kebijakan yang mungkin dibuat lagi ataupun dibuat untuk kepentingan tertentu. Nah, jika pemerintah menyuruh influencer untuk mensosialisasikan, mereka akan mendengar dan mereka akan mencerna baik-baik informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui influencer. Jadi menurut saya tidak setuju dengan mosi ini karena pertama, media sosial itu penggunanya sudah tinggi di Indonesia, dan segala informasi zaman sekarang mudah diserap melalui media sosial. Dan juga yang kedua, media sosial juga merupakan wadah bertukar argumen ataupun menyampaikan sebuah program, baik program pemerintah ataupun program lainnya. Jadi tidak ada salahnya pemerintah menggunakan influencer sebagai marketing dalam mempromosikan kebijakan publik mereka. Mempromosikan bukan berarti hanya mempromosikan saja. Saya yakin pemerintah juga sudah memberikan
dan menjelaskan kebijakan mereka kepada influencer tersebut, dan juga influencer tersebut sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia promosikan terkait kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi saran saya untuk kedepannya, Mosi ini sangatlah tidak baik untuk kehidupan di Indonesia, karena kita sudah masuk era globalisasi yang dimana segala macam sudah menggunakan media sosial dan juga menggunakan alat baik komputer ataupun HP. Jadi ketika media sosial itu dijadikan wadah sebagai untuk menyebarkan sosialisasi kebijakan pemerintah, saya yakin itu lebih cepat diterima oleh segala kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Karena di zaman sekarang juga anak-anak ataupun usia remaja sudah banyak yang ingin mengerti tentang politik ataupun kebijakan publik di Indonesia. Jadi saran saya, ya kebijakan ini tidak perlulah dilanjutkan di Indonesia, dan malah harus dilanjutkan karena semakin lama pengguna media sosial akan semakin banyak dan semakin mudah untuk mensosialisasikan apa yang dikerjakan oleh pemerintah, dan juga rakyat akan mengerti bahwa oh ini kerjanya pemerintah, dan juga mereka akan lebih paham dengan adanya influencer yang memberi mereka penjelasan ataupun memberikan mereka pengertian apa sih kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Jadi saran saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.